Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca ayat 105 sampai 107 daripada surah Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ayat 105. Tidaklah suka orang-orang kafir dari ahlul kitab itu, dan tidak pula orang musyrikin, bahwa akan diturunkan kepada kamu barang suatu kebaikan daripada Tuhan kamu. Padahal Allah mengkhususkan rahmatnya kepada barang siapa yang Dia kehendaki, dan Allah adalah mempunyai karunia yang luas. 106. Tidaklah kami memansuhkan dari suatu ayat atau kami jadikan dia terlupa, niscaya kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Tidaklah engkau ketahui bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. 107. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidaklah ada bagi kamu selain Allah akan pelindung dan penolong. Tidak suka orang-orang kafir dari ahlul kitab itu, dan tidak pula orang musyrikin, bahwa akan diturunkan kepada kamu barang suatu kebaikan daripada Tuhanmu. Pangkal ayat 105. Mereka tidak senang jika pengajaran agama yang kamu terima dari nabimu itu bertambah kembang dan kamu bertambah maju. Sedang Al-Quran yang kamu terima itu, pimpinan dari nabimu sendiri, sudah tenang akan membawa berbagai kebaikan dan kebahagiaan bagi hidupmu. Kamu kian lama akan bertambah kuat. Kabilah-kabilah yang dahulu berpecah belah, berperang-perangan sebagai Aus dan Khazraj sendiri yang satu keturunan darahnya, dahulu berpecah dan berperang, sekarang bersatu di bawah pimpinan Rasul. Maka ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, demikian juga orang musyrikin penyembah berhala, tidaklah merasa senang melihat apabila kebaikan itu turun kepada kamu. Apa sebab mereka tidak suka? Tidak lain hanyalah satu, yaitu dengki. Hal ini wajib kamu ketahui supaya kamu pelihara baik-baik imanmu dan persatuan sesamamu, sehingga kedengkian mereka itu jangan kelak mempengaruhi kamu, dan jangan mereka fitnahkan dengan berbagai daya upaya yang di zaman sekarang kita namai provokasi. Di antaranya ialah yang telah disebutkan di ayat sebelumnya tadi, yaitu memilih kata-kata yang tidak dapat disalahartikan. Kalau telah demikian, ketetapan hasad dan dengki mereka tidaklah akan mempan kepadamu.
Bagaimana usaha mereka akan mempan, padahal Allah mengkhususkan rahmatnya kepada barang siapa yang dia kehendaki. Kalau rahmat itu telah dikhususkan Tuhan, walaupun berkumpul sekian orang yang dengki hendak menghalanginya, tidaklah akan berhasil usaha mereka. Wala yadhillu man walaita wala ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang yang engkau melindunginya, dan tidaklah akan mulia orang yang engkau memusuhinya. Dan Allah adalah mempunyai karunia yang luas. Ujung ayat 105. Asal kamu selalu memelihara rahmat yang ada, maka karunia yang luas itu akan ditambahnya dan ditambahnya lagi, tidak terhitung. Kemudian daripada itu Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Rasul-Rasul diutus Tuhan ganti berganti, dan wahyu atau kitab suci diturunkan berturut-turut. Semuanya itu memakai ayat-ayat atau tanda. Ayat diartikan juga mukjizat, ayat diartikan juga syariat atau perintah. Nabi berganti datang, kitab berturut-turun, zaman pun berganti. Tetapi pokok hukum yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa dan percaya akan hari akhirat tetap berjalan, tidak berganti. Sebab itu Tuhan bersabda, tidaklah kami memasukkan dari suatu ayat atau kami jadikan dia terlupa, niscaya kami datangkannya lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Pangkal ayat 106. Arti asal dari nasikh ialah dua. Pertama, menghapus atau menghilangkan. Kedua, menyalin. Misalnya ada satu tulisan dalam secari kertas, lalu kita rendamkan kertas itu ke dalam air sehingga hapuslah tulisan itu kena air. Di sini mansukhnya berarti dihapuskan. Dan satu waktu akan ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong. Maka buku yang disalin ke buku lain itu dinamai mansukh dengan arti disalin. Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau dihapus dinamai mansukh dan pengganti atau salinan dinamai nasikh. Orang yang menyalin atau menghapusnya dinamai nasikh, isim fa'il. Oleh sebab itu senantiasa kita mendengar bahwa kitab-kitab atau surat yang disalin disebut naskah. Setelah diambil menjadi bahasa Indonesia, kita pakai menjadi naskah. Pengertian naskah berdekat dengan aslinya. Misalnya karangan yang masih ditulis tangan belum dicetak manuskripnya. Di dalam surat 45 Al-Jathiyah ayat 29 bertemu perkataan nastansikhu yang berarti kami tuliskan. Di dalam surat 7 Al-A'raf ayat 154 bertemu kata-kata naskah. Setelah tenang Musa dari kemarahan, diambilnya alwah itu, dan di dalam naskah adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ada rasa takut kepada Tuhan mereka. Maka di dalam kedua ayat ini yang berisi nastansikhu dan naskah, terdapatlah arti penulisan dan penyalinan. Kitab Taurat mempunyai naskah, dan amal manusia hidup ini ada naskahnya dalam catatan tulisan malaikat-malaikat yang akan dibuka di akhirat. Tentang nasakh dengan arti hapus, ada pula bertemu di dalam surat 22 Al-Hajj ayat 52. Bertemu lagi nasakh dengan arti penghapusan. Di ayat itu dikatakan bahwa tiap-tiap syaitan mencoba hendak memasukkan bisikan pengaruhnya kepada seorang rasul, selalu Tuhan menghapus pengaruh syaitan itu dari hati mereka. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Di sini teranglah arti nasakh ialah penghapusan. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, arti mansukh ialah dihapuskan, bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yang dimaksud di sini bukanlah ayat Al-Quran ada yang mansukh atau yang lupa sehingga tidak teringat lagi oleh Nabi. Lalu ayat itu diganti Tuhan dengan ayat yang lain, dengan yang lebih baik atau yang sama atau yang mansukh seperti itu atau yang lupa oleh Nabi. Tidak ada. Yang dimaksud dengan ayat di sini ialah arti atau arti tanda, dan yang sebenarnya dituju ialah mukjizat. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi Allah berbagai macam mukjizat sebagai tanda bukti mereka telah diutus Tuhan, sesuai pula dengan kecerdasan umat pada waktu itu. Berbagai mukjizat yang telah terdahulu itu ada juga disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa AS misalnya telah datang membawa ayat mukjizat, yaitu dia mempunyai tongkat yang demikian ganjil. Nabi Isa Al-Masih telah diberi ayat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, balak, dan menyalangkan orang buta. Ayat itu telah mansukh atau telah diganti dengan yang lebih baik dengan kedatangan Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Tongkat Musa entah di mana sekarang, sudah hilang karena sudah lama masanya. Tetapi Al-Quran masih tetap sebagai sedia kala ketika dia diturunkan. Huruf pun tidak berubah. Nabi Isa Al-Masih di kala hidupnya telah menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta dengan izin Allah. Maka Al-Quran yang dibawa Muhammad SAW pun telah menghidupkan orang yang mati hatinya dan buta pikirannya buat segala zaman. Maka ayat Al-Quran sebagai mukjizat jauhlah lebih baik daripada ayat terdahulu yang telah mansukh itu. Kitab-kitab suci sendiri pun telah banyak terlupa. Itu pun diakui oleh setiap penyelidik yang insaf.
Taurat yang asli tidak ada lagi. Orang Yahudi telah banyak melupakannya sehingga catatan yang tinggal sudah banyak campur aduk. Injil Isa Al-Masih entah di mana tak diketahui. Sebab Injil baru dicatat berpuluh tahun sesudah beliau meninggalkan dunia ini. Berpuluh-puluh Injil itu diputuskan oleh pendeta-pendeta gereja tidak boleh dipakai, hanya 4 yang disahkan. Apakah sudah nyata bahwa yang tidak disahkan itu salah semua? Sekarang datanglah Al-Quran. Betapapun haruslah diakui bahwa dialah ayat yang lebih baik dan lebih terjaga. Dahulu ada ayat lagi, yaitu hari istirahat orang Yahudi ialah hari Sabtu. Menurut syariat Musa, sekarang diganti Tuhan dengan ayat perintah baru, yaitu berjumat bersama-sama pada hari Jumat. Dan banyak lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain mungkin telah ditakdirkan Tuhan bahwa orang lupa apakah ayat-ayat dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Kalau benarlah bahwa nabi-nabi ada 124.000 dan rasul lebih dari 300 orang, niscaya tidak semua akan dapat diingat orang lagi. Ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka semuanya sudah mansuh. Dan sekarang datang yang lebih baik dan ada juga yang sama baiknya. Tidakkah engkau ketahui, wahai utusan kami, bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Ujung ayat 106. Bukanlah karena Rasulnya tidak tahu atau lupa sehingga diberi peringatan bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Melainkan yang dimaksud ialah bahwa Tuhan memansuhkan satu ayat, menjadikan terlupanya satu ayat dipikirkan manusia dan menggantinya dengan yang lebih baik, artinya yang lebih sesuai dengan zaman atau yang sama. Tuhan mengadakan pertanyaannya demikian adalah untuk menguatkan ingatan beliau bagi menghadapi orang yang masih ragu, terutama ahlu kitab yang banyak pertanyaannya, banyak sudi siasatnya. Mengapa ini dimansuhkan, mengapa ini dihilangkan dan tidak dipakai lagi? Tafsir beginilah yang jalan yang kita pilih terhadap ayat ini. Dan ada juga penafsiran daripada ulama-ulama ikutan kita bahwa ada ayat Al-Quran sendiri yang dimansuhkan. Ada yang dihilangkan lafaznya tetapi tetap hukumnya, dan ada yang lafaznya masih ada tetapi hukumnya tidak berlaku lagi karena dinasihkan oleh ayat yang lain. Tidak kita kemukakan penafsiran menurut itu karena itu telah mengenal khilafiyah. Karena itu telah mengenai khilafiyah. Sebab ada pula segolongan ulama yang tidak mengakui adanya nasikh mansuh. Tidakkah engkau tahu pangkal ayat 107? Tidakkah engkau tahu, wahai utusanku, untuk menekankan perhatian kepada hal yang telah dibicarakan? Gaya pertanyaan, tidakkah engkau tahu pangkal ayat 107? Gaya pertanyaan seperti ini adalah menguatkan kata yang dinamai istifham ingkari. Tidakkah engkau tahu, wahai utusanku, untuk menekankan perhatian kepada hal yang tengah dibicarakan, bahwasanya Allah itu kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang Maha Kuasa mengatur semuanya. Maka jika perhatian telah ditumpahkan kepada Maha Kekuasaan yang meliputi semua langit dan bumi itu, menjadi kecillah urusan menghapuskan satu ayat atau menjadikan suatu ayat terlupa di hati manusia. Maha Kuasalah Tuhan mengatur dan menggantikannya dengan yang baru dan lebih baik, atau yang serupa, karena semua langit dengan berbagai isinya, dengan berjuta-juta bintangnya, dan bumi pun dengan semua isinya, lautnya dan daratnya, adalah seluruhnya di bawah kekuasaannya. Dan yang menentukan perubahan ruang dan perbedaan waktu, semuanya beredar berirama. Pergaulan manusia, tingkat-tingkat kehidupan, tegaknya kebenaran dan sirnanya kebatilan, semua menurut hukum-hukum yang telah tertentu. Semuanya menurut hukum sunnatullah, mempunyai ilat dan maklul, sebab dan akibat. Hanya manusia yang picik pikiran juga yang tidak mengerti akan hal itu, dan tidaklah ada bagi kamu selain Allah akan pelindung dan penolong. Ujung ayat 107. Ya, kalau manusia sudah paham bahwa kekuasaan atas semua langit dan bumi adalah pada Allah semata-mata, sedangkan manusia hanyalah sekelompok makhluk yang hidup di dalam bumi, dan bumi hanya satu bintang kecil dari antara berjuta-juta bintang yang dilingkungi langit, siapakah lagi kekuasaan lain tempat berlindung? Dan di mana lagi kekuatan lain yang dapat menolong? Seluruh langit dan bumi adalah besar, tetapi Tuhan yang mencipta dan menguasainya adalah maha besar. Langit dan bumi yang begitu besar tidak terjadi atas dayanya sendiri, melainkan atas kehendak Allah. Allahu Akbar itu. Manusia kecil di dalam alam, tetapi bila dia insaf akan kedudukan dirinya karena dia ada akal, karena dia ada berakal, lekas-lekaslah dia melindungkan diri dari dan memohonkan pertolongan kepada Allah. Lalu diungkapkannya dengan kata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja kami sembah dan kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Kesadaran manusia akan kekecilan dirinya itulah yang menyebabkan dia pun menjadi makhluk yang berarti di tengah-tengah alam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.